Yang meyakini ya seperti ini lebih pintar-pintar daripada antum, IQ-nya lebih hebat daripada antum. Ya. Lebih kaya-kaya daripada antum, lebih cantik-cantik daripada anti-anti, lebih ganteng-ganteng daripada antum, lebih tinggi-tinggi daripada antum, lebih keren-keren daripada antum. Antum yang pas-pasan gini, alhamdulillah Islam. Nabi Isa, mereka punya khurafat. Kenapa Nabi Isa? Kenapa Allah harus menjadi Nabi Isa? Ternyata kalau kita telusuri, itu akibat khurafat mereka tentang dosa turunan. Dosa turunan. Jadi orang-orang Nasara mereka meyakini Nabi Adam alaihissalam waktu bersalah memakan buah di surga, berarti dia melakukan dosa. Waktu dia berdosa, maka dosanya diturunkan kepada seluruh keturunannya. Setiap anak yang lahir pasti membawa dosa keturunan. Semua manusia yang lahir pasti membawa dosa keturunan. Dan dosa keturunan tersebut tidak bisa ditebus oleh manusia yang lain. Kenapa? Karena setiap manusia yang akan menebus juga mengandung dosa keturunan. Paham? Saya ulangi. Antum paham atau tidak? Nabi Adam waktu makan buah berdosa atau tidak? Berdosa. Kemudian dosanya diturunkan. Setiap anak yang lahir pasti mengandung dosa keturunan. Dosa tersebut harus ditebus. Siapa yang bisa menebus? Tidak ada yang bisa menebus kalau manusia. Karena manusia juga sudah punya dosa keturunan. Bagaimana yang mau menebus sementara dia juga berlumuran dosa keturunan? Islam indah. Nabi Adam makan buah, bertobat. Tobatnya diterima atau tidak? Terima. Sudah selesai. Ngapain turun-temurun dosa-dosanya? Anak yang baru lahir tidak ada dosa-dosanya. Barang siapa yang berhaji, hajinya mabrur, raja'an dunubi ka yaumin waladtu ummu. Kata Nabi, barang siapa yang haji mabrur, bersih dari dosa-dosa seperti baru lahir dari perut ibunya. Orang baru lahir itu tidak ada dosa. Kenapa ada dosa? Turunan. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan mengandung memikul dosa orang lain. Saya hanya sekedar kasih logika mereka. Akhirnya mereka punya logika, karena ini dosa keturunan, tidak mungkin ditembus oleh manusia, maka Allah harus turun tangan langsung. Yang bisa menebusnya harus yang suci. Dan yang suci cuma siapa? Allah. Semua manusia tidak ada yang suci. Yang suci cuma siapa? Allah. Akhirnya Allah harus turun tangan langsung. Terpaksa Allah menjelma menjadi Nabi Isa dalam perut Maryam. Karena harus yang suci yang bisa menebus dosa tersebut. Paham sampai di sini? Itu khurafat mereka. Pertanyaannya, Maryam suci atau tidak? Maryam manusia atau bukan? Maryam keturunan Nabi Adam atau bukan? Dia suci atau tidak? Tidak. Berarti dia juga punya dosa apa? Turunan. Sama saja. Allahnya suci, tapi numpang di mana? Sesuatu yang tidak suci. Padahal tadi aturannya yang tebus harus yang super suci. Oh, ternyata Maryam juga manusia. Dan dia punya keturunan dosa dari Nabi Adam. Berarti Allah numpang di tempat yang tidak suci. Kata mereka tidak. Maryam sudah dibersihkan oleh Tuhan. Oh begitu? Ya sudah, bersihkan aja yang semuanya yang lainnya sekalian. Begitu mudahnya bersihkan dosa dari Maryam. Kenapa susah harus turun segala macam-macam susah sekali? Ya udah bersihkan juga yang lain-lainnya. Paham? Paham tidak antum? Tayyib. Kita ikut saja alur mereka. Tayyib. Nabi Isa akhirnya Allah harus turun tangan menjelma menjadi manusia, siap untuk disalib menebus dosa turunan tersebut. Saya tanya sama antum, ternyata Nabi Isa disalib dalam rangka menebus dosa turunan. Kalau Nabi Isa tahu misi dia turun, Tuhan turun di atas muka bumi untuk disalib, seharusnya Nabi Isa waktu ditangkap oleh orang Yahudi, dia terima kasih tidak sama orang Yahudi? Harusnya terima kasih. Ya alhamdulillah, memang ini yang saya cari-cari, tangkap saya, salib saya. Tapi kalau antum lihat dalam Injil, tidak. Nabi Isa antum baca dalam Injil, dia ketakutan, dia keringatan, dia gemetar, dia gelisah. Berarti dia tidak ingin ditangkap kan? Coba kalau dia gelisah kenapa itu berarti? Takut berarti, dia tidak ingin ditangkap. Seharusnya dia bersyukur ditangkap. Karena kalau dia tidak disalib, dosa tidak akan tertebuskan. Kita semua masuk neraka jahanam kalau begitu. Dosa itu tidak ada yang bisa tebus. Makanya waktu dia ditangkap itu harusnya orang-orang Nasara berterima kasih kepada orang-orang Yahudi yang berhasil menangkap Nabi Isa. Harusnya yang menyalib Nabi Isa benar-benar dimuliakan. Karena gara-gara mereka kita semua terbebas dari neraka jahanam. Seandainya tidak tertangkap, tidak tersalib, repot kita. Dosa turunan tidak bisa hilang. Paham sampai sini? Kita lanjutkan. Sekarang kita terima logika mereka bahwasanya
dosa telah ditebus oleh Nabi Isa. Saya tanya sama antum. Dosa yang ditebus Nabi Isa cuma dosa turunan atau seluruh dosa manusia? Cuma dosa apa? Benar ya? Kalau jawabannya menebus seluruh dosa manusia, ya sudah, silakan maksiat sebanyak-banyaknya, toh sudah ditebus. Dan tidak mungkin mereka berkata demikian. Mereka akan berkata yang ditebus cuma dosa turunan. Ya akhi, dosa turunan cuma makan buah dibandingkan dengan zina, membunuh, apa hubungannya? Ini dosa kecil sekali. Kalau cuma yang ditebus cuma itu, tidak manfaat, paham? Saya ulangi. Dosa turunan cuma makan apa? Buah. Donat diambil dimakan terus minta ampun sama Allah, selesai. Dibandingkan dengan dosa membunuh, dosa LGBT, dosa berzina, dosa merampok, dosa korupsi. Apa bandingannya dengan dosa makan buah? Kalau yang ditebus cuma itu, apa manfaatnya? Ini yang bahaya yang banyak ini. Paham sampai di sini? Tayyib. Kata mereka, kalau orang mau selamat harus beriman Nabi Isa sebagai penebus dosa. Sekarang, saya orang Islam tidak beriman dengan khurafat tersebut. Waktu Nabi Isa sudah menebus dosa keturunan, sudah selesai kan? Berarti hutang sudah dibayar sama Nabi Isa. Mau saya beriman tidak beriman, saya tetap selamat. Antum enggak paham. Saya ulangi. Nabi Isa datangkan untuk menebus apa dosa turunan. Sudah ditebus belum? Berarti dosa turunan antum sudah ditebus belum? Sudah, antum tidak beriman juga enggak masalah kan? Berarti mau masuk surga tidak harus beriman dengan khurafat ini. Paham? Sementara mereka bilang kalau masuk surga harus beriman Nabi Isa sebagai penebus. Saya bilang dia sudah tebuskan, sudah selesai, sudah bayar hutang, sudah selesai. Saya tidak beriman pun tidak jadi masalah. Toh dosa turunan saya sudah ditebus oleh Nabi Isa. Terus kata mereka, ya bahwasanya, saya tanya sama antum, orang tua sangat sayang kepada anaknya atau tidak? Sangat sayang. Tuhan Bapa sayang kepada Tuhan anak atau tidak? Saya tanya, Tuhan Bapa sayang sama Tuhan anak atau tidak? Sayang, harusnya sayang. Allah Subhanahu wa taala waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ingin menyembelih siapa? Nabi Ismail. Allah sayang, Allah kirim siapa? Kirim kibas, kirim domba untuk disembelih. Itu anak orang padahal. Dia tolong anak orang. Anaknya sendiri tidak ditolong. Anaknya Nabi Ibrahim anak orang bukan? Anak orang. Mau disembelih jadi atau tidak? Tidak jadi. Allah tolong, Allah kirim apa? Allah kirim kambing. Ini anaknya sendiri ditangkap, dia tidak tolong. Apa itu bapak yang sayang sama anaknya? Jadi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Antum lihat khurafat seperti ini, agama yang tidak masuk akal, yang tidak logis. Ini yang menganutnya miliaran manusia. Lebih banyak daripada orang Islam. Agar antum bersyukur kepada Allah bahwasanya antum di atas apa? Hidayah. Yang meyakini ya seperti ini lebih pintar-pintar daripada antum, IQ-nya lebih hebat daripada antum. Lebih kaya-kaya daripada antum, lebih cantik-cantik daripada anti-anti, lebih ganteng-ganteng daripada antum, lebih tinggi-tinggi daripada antum, lebih keren-keren daripada antum. Antum yang pas-pasan gini, alhamdulillah Islam. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah ya. Ini nikmat hidayah ya. Allah berikan tidak kepada sembarang orang ya. Lihat jumlah mereka sebegitu banyak, ternyata mereka di atas